Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Dwi Mutiara Putra dengan NPM 213210229, program studi teknik perminyakan. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ulasan sastra dengan mata kuliah Bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Asnawi. Nah, langsung saja kita membahas tentang sastra, yaitu tentang pengertiannya, sejarah, jenis, fungsi, ciri-ciri, dan unsur sastra. Sastra Indonesia merupakan unsur bahasa yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan garis besarnya, sastra berarti bahasa yang indah atau tertata dengan baik, dan gaya penyajiannya menarik, sehingga berkesan di hati pembacanya. Namun seringkali kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sastra. Kebanyakan orang menyamakan antara sastra dan bahasa. Dalam sastra Indonesia sendiri, banyak sekali bagian-bagiannya. Secara garis besar, sastra Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sastra lama dan sastra baru atau modern. Dari sekian banyak sastra, contohnya seperti puisi, cerpen, novel, pantun, gurindam prosa, dan sebagainya, dan di antara jenis-jenis karya sastra tersebut memiliki ciri masing-masing dan tidak bisa dikatakan sama. Maka untuk lebih jelasnya, di sini kita akan membahas mengenai definisinya masing-masing. Pengertian sastra menurut para ahli. Sastra adalah kata pinjaman dari literatur Sanskerta yang which berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari arti kata sas, instruksi, dasar atau mengajar. Dalam kata Indonesia digunakan untuk merujuk pada sastra atau semacam tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Agak bias penggunaan sastra dan istilah sastra. Segmentasi mengacu definisinya literatur yang lebih tepat sebagai sebuah teks yang lebih mengarah ke nuansa puitis sastra abstrak. Contohnya didefinisikan sebagai orang yang pupuklah sastra, tidak sastra. Yang pertama, Ahmad Badrun. Sastra adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan simbol lainnya, garis sebagai alat, dan imajinatif. 2. Mursal Esten menyatakan sastra adalah pengungkapan sastra fakta sebagai manifestasi aristik dan imajinatif kehidupan manusia melalui bahasa sebagai media dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. 3. Menurut Angleton, panggilan sastra tulisan yang halus, letters bell, dicatat bentuk bahasa kerja sehari-hari dalam berbagai cara dengan yang didapatkan bahasa, didalamkan, tersusun, dan diterbalikkan, diperpanjangkan, tipiskan, membuat aneh. Yang keempat, Panuti Sudjiman didefinisikan sebagai sebuah karya sastra lisan yang memiliki berbagai karakteristik atau tulisan keunggulan seperti keorisinalan, kesenian, keindahan dalam isi dan ungkapannya. 5. Tarin. Sastra adalah objek dari gejolak emosional penulis dan mengungkapkan seperti perasaan sedih, frustasi, gembira, dan sebagainya. 6. Sumarno. Sastra merupakan pengalaman ekspresi pribadi manusia berupa pikiran, perasaan, ide, semangat, iman dalam bentuk gambar yang membangkitkan tarik beton dengan alat bahasa.
Yang 7. Menurut Semi, sastra adalah bentuk kreatif dan hasil pekerjaan seni. Siapa objek adalah bahasa manusia dan kehidupannya menggunakan sebagai media. 8. Menurut Sumarjo dan Sumaini, definisi sastra adalah seni bahasa. Sastra adalah ekspresi spontan perasaan yang mendalam. Sastra adalah ekspresi pikiran dalam bahasa. Sastra adalah kehidupan di segel bentuk dalam sebuah inspirasi dari keindahan. Sastra adalah semua buku yang berisi perasaan, kemanusiaan, kebenaran yang benar dan bermoral kesucian. Dengan sentuhan luas pandang dan bentuk yang mempesona. Yang kesembilan, Damono mengungkapkan bahwa kehidupan sastra menampilkan gambaran dan kehidupan itu sendiri adalah realitas sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dan individu, interpersonal, dan antar peristiwa terjadi dalam batin seseorang. Yang ke-10, Suyitno, sastra adalah sesuatu yang imajinatif, kreatif, juga fiktif, dan harus melayani, dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-11, Saini, sastra merupakan pengalaman ekspresi pribadi manusia berupa pikiran, perasaan, ide, semangat, iman dalam bentuk gambaran yang membangkitkan tarik beton dengan alat bahasa. Kita masuk ke ciri karya sastra. Yang pertama, bahasanya indah atau tertata dengan baik. Yang kedua, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Yang ketiga, gaya penyajiannya menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Baiklah, kita lanjut lagi ke sejarah sastra Indonesia. Beberapa penelaah sastra Indonesia telah mencoba membuat babakan waktu, periodisasi. Sejarah sastra Indonesia, meskipun di antara para ahli dan sarjana itu ada persamaan yang dalam membagi-bagi babakan waktu sejarah sastra Indonesia. Kalau diteliti lebih lanjut, akan tampak bahwa masing-masing periodisasi itu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik istilah maupun konsepsinya. Dalam ikhtisar, ini akan diikuti pembabakan waktu sejarah sastra Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, masa kelahiran 1900 sampai 1945 yang dapat dibagi menjadi dua periode awal hingga 1933. Periode 1933 sampai 1942. Periode 1942 sampai 1945. Yang kedua, masa perkembangan 1945 sampai sekarang, meliputi yang pertama periode 1945 sampai 1953. Yang kedua periode 1953 sampai 1961. Dan yang terakhir periode 1961 sampai sekarang. Dalam pembabakan ini digunakan istilah periodisasi dan bukan angkatan, karena angkatan dalam sastra Indonesia telah menimbulkan berbagai kekacauan. Pembedaan antara periode yang satu dengan periode yang lain berdasarkan norma-norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi masing-masing zaman. Sedangkan pembedaan antara angkatan yang satu dengan yang lain sering ditekankan pada adanya
perbedaan konsepsi masing-masing angkatan. Dalam satu periode, mungkin saja kita menemukan aktivitas lebih dari satu golongan pengarang yang mempunyai konsepsi yang berbeda-beda. Sedangkan munculnya periode baru tidak pula usah berarti munculnya angkatan baru dengan konsepsi yang baru. Perbedaan norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi suatu zaman mungkin menimbulkan suasana baru dalam kehidupan sastra tanpa melahirkan suatu konsepsi sastra baru yang dirumuskan oleh seseorang atau sekelompok sastrawan. Yang pertama, periode sastra angkatan Balai Pustaka 1900 sampai 1933. Pada tahun 1948, pemerintah jajahan Belanda mendapat kekuasaan dan raja mempergunakan uang sebanyak 25.000 untuk keperluan sekolah. Sekolah itu didirikan untuk anak-anak, untuk putra. Dengan didirikannya sekolah, banyak orang yang mempunyai kegemaran membaca dan menulis. Sehingga timbullah orang yang berbakat yang mulai menulis berbagai rupa-rupa karangan. Surat kabar dicetak baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Melayu yang tersebar di Melayu, Jakarta, dan kota yang lainnya. Pada abad ke-19 di Surabaya terbit surat kabar Bintang Timur 1862, di Padang terbit di Pelita Kecil 1882, dan di Jakarta terbit Biang Lala 1867. Kemudian tahun 1900 ada surat kabar yang membuat karangan yang bersifat sastra. Awal abad 20 di Bandung ada surat kabar Medan Prijaji yang membuat cerita-cerita bersambung yang berbentuk roman. Yang sangat menarik ialah sebuah roman yang berjudul Hikayat Siti Mariah yang ditulis Muhammad Mukti. Sejak Yamin dan Rustam Effendi. Dalam majalah Jong Sumatera tahun 1920 dimuat sebuah sajak 9 seuntai dengan Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air antara tahun 1920 sampai 1922. Yamin banyak menulis sajak-sajak lirika. Kebanyakan berupa pujian-pujian terhadap tanah air dan bahasa bundanya, sebuah sejarah yang berjudul Bahasa Bangsa, melukiskan perasaannya tentang tiada bahasa, bangsa pun hilang. Pada tahun 1922, sajak Tanah Air yang semula terdiri dari 3 bait dan dimuat dalam Jong Sumatera 1920 itu kemudian diterbitkan bersama tambahannya menjadi sebuah buku kecil. Judulnya Tanah Air juga. Dipersembahkan penyairnya untuk menyongsong peringatan 5 tahun berdirinya perkumpulan Jong Sumatera Bond. Selanjutnya, perbedaan karya sastra lama dan karya sastra baru. Karya sastra adalah suatu hasil karya manusia, baik lisan maupun non-lisan, yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetik yang dominan. Contoh karya sastra adalah puisi, cerpen, novel, dan drama. Perbedaan antara karya sastra lama dan karya sastra baru atau modern. Karya sastra sudah muncul sejak lama dan karena perkembangannya muncullah karya sastra baru atau modern. Tentu ada perbedaan antara karya sastra lama dan karya sastra baru atau modern. Berikut perbedaannya. Ciri-ciri karya sastra lama.
Yang pertama, bentuk karya sastra lama berupa puisi yang terikat seperti syair, pantun, hikayat, mite, legenda, dongeng. Yang kedua, bahasa pada karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Yang ketiga, tema yang digunakan cenderung kaku dan bersifat istana sentris dan berupa mistis. Yang keempat, latar belakang penciptaan terpengaruh pada kesastraan Hindu, Islam, budaya tradisional, dan sifat karyanya bersifat anonim. Yang kelima, perkembangannya secara statis dan disampaikan lisan secara turun-temurun. Sedangkan ciri-ciri karya sastra baru atau modern yaitu yang pertama, bentuk karya sastra baru berupa puisi bebas dan kontemporer seperti cerpen, novel, dram Indonesia. Yang kedua, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa keseharian dan sering dimasuki bahasa asing, kreatif. Yang ketiga, tema yang diangkat seputar kemanusiaan, kemasyarakatan, kehidupan modern, pergaulan remaja, dan lain-lain. Yang keempat, latar belakang penciptaan terpengaruh kesusastraan barat, budaya industri modern, hak cipta pengarang individu. Dan yang kelima, perkembangannya bersifat dinamis melalui media cetak dan audio visual. Berikut ini ada juga terdapat fungsi sastra. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral tinggi. Yang kelima, fungsi religius, yaitu sastra pun menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis sastra. Yang pertama, prosa. Prosa merupakan bentuk seni sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan cenderung tidak terikat oleh irama, diksi, rima, kemerduan bunyi, atau kaidah serta pedoman kesusastraan lainnya. Yang kedua, puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan, dicirikan dengan pembahasan yang padat namun indah. Biasanya karya puisi secara tidak langsung dapat menimbulkan kecenderungan dari seseorang untuk mempertajam kesadarannya melalui bahasa yang memiliki irama dan makna khusus. Yang ketiga, drama. Drama adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Ada juga unsur karya sastra. Karya sastra disusun oleh dua unsur yang menyusunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pengertian dari unsur intrinsik yaitu unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra. Pengertian dari unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membentuk karya sastra
dari luar sastra itu sendiri. Untuk pendekatan diperlukan ilmu-ilmu kerabat seperti sosiologi, psikologi, dan lain-lainnya. Demikianlah penjelasan tentang sastra. Apabila ada kata yang kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.